Ternyata cinta H itu bercabang kepada DM dan bercabang kepada M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua, mahasiswa-mahasiswi sekalian yang berbahagia, terutama peserta perkuliahan teori antropologi. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana teori strukturalisme itu digunakan tidak hanya sebagai teori tetapi juga sebagai analisa dalam sebuah mitos. Nah, mitos yang kita pilih hari ini berdasarkan buku ini. Judulnya Strukturalisme Levi-Strauss, Mitos dan Karya Sastra, karya Hedi Sri Ahimsa Putra. Beliau adalah guru besar antropologi Universitas Gadjah Mada. Nah, di dalam buku tebal ini ada satu subbab di antara sebab yang menarik lainnya atau bab yang menarik lainnya, ada mitos tentang orang Bajo. Maka di dalam buku ini judulnya Analisis Struktural Vitoto Si Muhammad. Nah, materi ini akan menelaah, akan menganalisa mitos tersebut. Oleh karena itu, sebelumnya tentu harus kita tahu mitos orang Bajo. Nah, untuk mempersingkat waktu, mitos orang Bajo tentu saja sudah kita baca bersama-sama di perkuliahan sebelumnya. Bagi Anda yang pengen tahu juga silahkan baca mitos orang Bajo, ada di sini. Baik mahasiswa sekalian, sebelum kita membahas mitos orang Bajo ini, maka kita akan menyaksikan terlebih dulu tayangan berikut ini dari sebuah stasiun televisi swasta tentang gambaran orang Bajo. Dan ini akan mendekatkan kita pada pemahaman tentang analisa struktural Vitoto Si Muhammad ini, dan tentu saja dengan mitos yang sudah kita baca minggu kemarin. Selamat menyaksikan. Orang bo panikaku ko bakal siliwati panangatan no 77 real halala. Termak na nikah na panangatan ko siliwati 77 real halala. Inilah halaman terluas di muka bumi, permukaan laut yang membentang di muka rumah. Di atas bentang samudera inilah suku Bajo atau orang Sama berjuang mempertahankan kehidupan. Di rumah perahu ini, para keluarga Bajo tinggal. Mereka tinggal bersama sanak keluarga, membangun kebahagiaan dan mengikuti bisikan hati. Perahu adalah rumah tinggal inti mereka. Di belakangnya dikaitkan perahu pelengkap sebagai alat transportasi tambahan. Perahu kecil ini sewaktu-waktu dapat dilepaskan untuk pergi berburu ikan di laut lepas. Keterbatasan ruang yang ada di rumah perahu ini tampaknya tidak dirasakan sempit bagi mereka. Bahkan satu rumah perahu ini dihuni oleh 3 kepala keluarga yang mempunyai 1 keturunan darah. Bila tidak sedang mengembara di laut, orang Bajo singgah di daerah yang memiliki gelombang relatif tenang. Salah satunya di kawasan Teluk Likokima di Pulau Marombo, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di teluk inilah mereka mendirikan rumah-rumah panggung sederhana, tempat persinggahan ketika rumah-rumah perahu mereka berlabuh. Nah, mahasiswa sekalian, kita sudah menyaksikan tayangan tentang orang Bajo di televisi swasta tadi. Maka tentu saja pertama pemahaman kita bahwa kalau ada film Aquaman diproduksi oleh film barat, versi barat, maka sesungguhnya the real Aquaman itu adalah orang Bajo ini. Oke,
Kalau ada bangsa pengembara yang selama ini kita kenal, kelompok pengembara, musafir itu ada di gurun, maka orang Bajo ini adalah sinomax atau pengembara laut. Nah, mereka tidak hanya ada di Sulawesi Selatan, ada di Kalimantan Selatan, ada di daerah Filipina. Wilayah mereka adalah wilayah dunia. Namun setting dalam mitos ini agaknya berada di Sulawesi Selatan. Baik mas sekalian, mari kita membahas atau melakukan analisa struktural Fitoto Si Muhammad ini, tentu saja dalam buku tersebut. Oke, kita ikuti bersama-sama. Pertama, yang kita lihat adalah episode pertama, Daeng Manjakari, Hejira dan Muhammad, DM, H dan M. Ini realitas sosial ekonomi orang Bajo. DM itu dilukiskan sebagai orang Bajo yang belajar adat istiadat Bugis Makassar, yang hidup di darat dan dia dapat diterima oleh orang-orang yang di daratan itu. Sedangkan M adalah orang Bajo yang bersama pengawalnya dipandang sebagai orang asing dan tidak diundang bermain sepak raga oleh orang Bugis Makassar tersebut. Ini kita memperkenalkan tokoh dulu. Selain itu, M juga tidak mempelajari adat istiadat Bugis Makassar pada umumnya sebagaimana dilakukan DM. Jadi dari awal kita sudah melihat kontradiksi. Dari awal kita sudah melihat bagaimana binari oposisi itu disusun dalam mitos ini. Nah, memahami episode pertama ini kita harus mengetahui bahwa menurut Zekot, orang Bajo itu memiliki dua kategori sosial, yakni orang sama dan orang bagai. Kategori sosial yang dimaksud ini adalah bagaimana mereka melakukan identifikasi sebagai in-group atau out-group, insider atau the others. Orang Bajo menamakan dirinya adalah orang sama yang menggunakan bahasa yang sama juga. Dan artinya apa? Mereka salah satu ciri khasnya tentu saja selain mereka pengembara laut juga menggunakan bahasa Bajo yang mengidentifikasi diri mereka adalah orang Bajo. Kalau orang Dayak itu kita kenal dengan istilah uluh itahkia. Kalau orang Banjar menyebut kelompok mereka itu bubuhan atau papadaan. Nah, menyebut orang yang tidak menggunakan bahasa mereka, dia menyebut sebagai orang bagai atau orang luar. Jadi ada orang dalam kelompok mereka dan ada orang luar. Bahasa Bajo tentu saja secara jelas menunjukkan identitas pemakainya. Jadi bahasa merupakan gambaran dari suatu etnisitas tersebut. Ini episode pertama. Nah, kategori orang sama adalah mereka yang mulai menetap di darat atau mendarat dan membangun rumah-rumah di tepi pantai. Kita sebut saja mereka Bajo darat. Jadi orang Bajau juga, kemudian mereka tentu saja mereka melaut, tetapi mereka juga tidak akan terlepas dari kehidupan pantai dan mereka mendirikan rumah di tepi pantai. Tadi ada tayangan yang kita saksikan atau memperlihatkan rumah-rumah di tepi pantai itu. Mereka masih tetap bertahan hidup dalam perahu-perahu di laut. Nah, dan kita sebut sebagai Bajo laut. Jadi orang yang orientasinya di lautan, mereka kemana-mana hidupnya di laut saja, tapi tentu saja nanti akan kita lihat mereka juga akan ke daratan. Dan itu menunjukkan bahwa orang Bajo, bagi mereka perahu itu tak ubahnya tidak hanya sekedar alat transportasi, tapi mereka menyebut itu rumah mereka sendiri. Nah, dari pertama ini tentu kita sudah melihat sesuatu yang menarik. Pertama kita lihat di struktur ini bahwa episode pertama ada DM dan M. Mereka berdua sama-sama pemuda jagoan. Dari
Satu jagoan dari Kampung Tengah, yang satu jagoan dari Kampung Toroh. Kemudian kedua-duanya sama anak juragan. Yang DM mau belajar adat dari orang kampung, seorang anak juragan yang mau belajar adat dari orang kampung. Sedangkan M, dia anak juragan juga, tetapi dia merasa bisa membawa diri. Kedua-duanya menggunakan pakaian kebesaran yang namanya baju dan celana dirarantai dan sigar polo. Kita lanjutkan. DM dan M sama-sama pergi. DM pergi sendirian, sedangkan M bersama pengawal. Kedua-duanya sama-sama menonton sepak raga. Nah, DM diterima sebagai bagian dari kelompok permainan sepak raga. Sedangkan M itu dianggap sebagai orang asing. Nah, mahasiswa sekalian, bagian ini menarik untuk kita pahami. Ini menunjukkan kategori orang Bajo. Pertama adalah orang Bajo Tulen. Dia menggantungkan hidupnya pada usaha hasil laut. Mereka tidak mengenal kehidupan bertani di daratan, meskipun nanti ada hal-hal yang membuat mereka ke darat. Nah, yang tidak lain adalah mereka tidak mampu bertahan hidup hanya makan dari apa yang ada di laut. Oleh karena itu, mereka tentu saja berhubungan dengan orang-orang darat untuk mendapatkan makanan lain yang mereka perlukan. Beras, sayur, gula, garam, dan lain-lain sebagainya merupakan bagian dari kebutuhan pokok yang hanya dapat diolah dari produksi daratan. Nah, meskipun demikian, mereka ke darat tidak selalu menetap. Mereka hanya ketika ada yang dibutuhkan. Artinya, mereka memang tidak bisa terlepas dari kehidupan daratan. Setelah mereka mencari hasil tangkapan, misalnya hasil laut. Tafsir episode pertama ini menunjukkan bahwa DM adalah orang Bajo yang telah mengenal budaya Bagai atau budaya darat. Sedangkan M adalah orang Bajo yang belum mengenal budaya Bagai atau budaya darat. Nah, kita akan melihat bahwa ini sebenarnya simbolisasi dari dua identitas yang harus dipilih oleh orang Bajo. Pertama, identitas orang laut sama, dan orang Bagai atau orang Bajo laut atau Bajo dan Bajo darat. Tokoh M itu melambangkan keaslian dan kesetiaan pada budaya Bajo. Sedangkan tokoh DM menggambarkan sebagai orang Bajo yang sudah tidak asli lagi, yang telah mengenal dan berusaha meniru budaya darat. Dengan kata lain, M adalah tokoh Bajo laut dan DM adalah tokoh Bajo darat. Nah, kita lihat ada yang menarik di sini ketika DM pada episode kedua ini pergi mengantar Hejira ke Sumur Turaja, dan ini adalah realitas orang Bajo. Nah, episode ini hanya akan kita pahami bila kita memperhatikan realitas ekologis yang dihadapi orang Bajo dalam kehidupan sehari-hari mereka. Orang Bajo adalah merupakan orang Indonesia, bahkan orang dunia yang paling kenal laut dan kehidupan di dalamnya dibandingkan suku bangsa lain di Indonesia. Namun di sini hadir kontradiksi ekologis di hadapan orang Bajo. Di satu sisi mereka hidup di laut, di tengah air yang begitu melimpah, tetapi untuk minum mereka membutuhkan air tawar, dan itu adanya terletak di daratan. Mereka tetap membutuhkan juga seperti jagung, sagu, kelapa, dan sebagainya. Tafsir episode kedua ini kita anggap sebagai simbolisasi kehebatan orang Bajo yang mampu menguasai rintangan laut. Yang kita tahu bagaimana DM pulang mampu menghadapi gempuran ombak. Dia mengaku itu adalah dari keturunan kakek keramat. Dia bisa membaca arah arus
dan bahkan dia bisa menaklukkan ombak itu. Nah, di situ sedangkan M tidak diketahui kemampuannya, padahal dia lebih kental kebajuannya. Kita dapat menafsirkan tokoh DM sebagai baju darat ini merupakan kebalikan atau inversi dari episode sebelumnya, di mana DM itu kurang bajo dibandingkan M. Nah, apa yang bisa kita lihat adalah apa yang diperlihatkan DM dalam bagian ini sesuai dengan identitas orang bajo, yaitu piawai dalam pelayaran. Boleh dikatakan ia menampilkan show off bagaimana superioritas orang bajo itu di lautan. Episode ini juga mencerminkan ketergantungan orang bajo pada alam daratan. Ini kita terlihat bagaimana Hejira mengajak DM untuk pergi ke sumur Toraja. Sumur di sini dapat dilihat sebagai sumber kekuatan, sebagai sumber kehidupan bagi orang bajo. Sebab dari sumur itulah orang bajo memperoleh air tawar dan untuk menukar perlukan hari-hari, bahkan untuk kesembuhan. Karena di situ nazar dari Hejira. Jadi episode DM mengantar H ke sumur Toraja itu sebagai bentuk kemampuan orang bajo mengatasi rintangan di lautan, meskipun orang bajo telah mengenal budaya darat. Artinya bajo darat sudah mampu mengatasi rintangan lautan, apalagi bajo laut. Kemudian kita dapat pahami ini adalah bentuk ketergantungan mereka pada daratan. Mahasiswa sekalian, kita lanjutkan materi ini. Nah, ada apa pada episode ketiga ini hingga Hejira itu jatuh cinta pada DM? Ini dianggap sebagai realitas sosial pertama orang bajo. Pemahaman tentang episode ini membutuhkan pengetahuan tentang hubungan kekerabatan antara DM dan H serta sistem kekerabatan orang bajo. Di kalangan mereka ini, perkawinan dengan sepupu 1, 2, atau 3 kali merupakan perkawinan yang ideal, kecuali dengan sepupu patrilateral paralel atau sepupu dari pihak ayah. Bagi orang bajo yang telah mendarat, perkawinan dengan sepupu ke-1, baik sepupu silang maupun paralel, itu dilarang. Sebab hubungan di antara mereka dianggap terlalu dekat. Ini baju darat, tapi baju laut berbeda. Nah, di mana kekerabatan DM dan H? H bertanya pada ibunya, "Ibu, masih tinggal saudara-saudara misanku dari pihak bapak di daerah ini." Kekerabatan antara DM dan H adalah patrilineal paralel kausin. Karena DM dan H kemudian dia bertemu. Bagian cerita lain kita melihat DM menurut M adalah orang lain, bukan kerabat H. Jadi dalam episode ini diceritakan bahwa H jatuh cinta pada DM, maka tafsiran tersebut terasa kurang kuat dasarnya, mengingat keluarga orang bajo. Perkawinan antara seseorang dengan sepupu yang patrilateral paralel adalah perkawinan terlarang. Nah, tapi kenapa H jatuh cinta pada DM? Mengutip prinsip analisis struktural bahwa jatuh cintanya H kepada DM juga tidak dapat dipahami sebagai satu bagian yang berdiri sendiri. Bagian ini harus kita hubungkan dengan bagiannya lain, yaitu bagian tentang jatuh cintanya H ke M. Jadi ternyata cinta H itu bercabang kepada DM dan bercabang kepada M. Nanti kita lihat ada apa dengan cinta yang bercabang ini. Nah, tafsir episode ketiga, peristiwa jatuh hatinya H kepada DM dapat dilihat. Itu merupakan kecenderungan untuk menikah dengan orang lain atau kerabat jauh. Juga tentu saja sebagai bentuk kekaguman H dan keinginan orang bajo, yakni H itu sendiri, untuk menikah dengan orang darat atau orang bajo yang telah mengenal budaya darat, yakni pada tokoh DM. Kekaguman itu ditafsirkan pada sopan santun DM terhadap M, yaitu meminta izin pada M ketika mereka akan lewat.
Dan bisa pula karena kelebihan DM untuk menghadapi M dengan tenang, bahkan menyapanya. Nah, sebagai seorang gadis Bajo, adalah wajar jika H jatuh cinta pada DM yang piawai dalam mengemudikan perahu dan menghadapi berbagai rintangan ketika mereka pulang dari sumur yang kepentingan H itu, hajat si H. Nah, ada apa dengan hal ini yang kita lihat menjadi perselisihan antara DM dan M? Baik mahasiswa sekalian, episode keempat ini membahas tentang perselisihan M dengan M di dalam sumur. Kata ujar orang Banjar ini berebut binian, berebut perempuan, dan realitas sosial budaya kedua orang Bajo. Episode perkelahian antara DM dan M itu dimenangkan oleh M, serta ada peranan H di dalamnya. Dalam masyarakat, relasi kekerabatan merupakan relasi sosial yang sangat penting yang tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hubungan kekerabatan menimbulkan sanksi keras untuk pelakunya, dan itu terjadi pada sosok DM. Kenapa demikian? Nah, tafsir episode keempat ini menunjukkan bahwa perkelahian di dalam sumur menegaskan kembali ketergantungan orang Bajo pada daratan. Fakta bahwa perkelahian yang terjadi di dalam sumur yang dianggap sebagai sumber kehidupan ternyata tidak membawa kematian pada pihak yang berkelahi. Ini sama-sama hebat berkelahi dalam sumur. Artinya mereka tidak akan bakal lari karena mereka ada di sumur kecuali meninggal. Nah, perkelahian kedua itu seimbang sebelum ada campur tangan pihak ketiga. Kita lihat tragedi sumur. Pertama, DM dan H disertai pengawal ke sumur, keramat yang berada di seberang pulau. Ini cerita awal. Kemudian kedua, DM mampu mengatasi rintangan di luar sumur dalam perjalanan pulang, yakni berupa ombak. Dengan bantuan dia mengatakan saudara kita atau mereka. Jadi generasi yang membantunya itu adalah generasi yang di atas DM, dan bahkan jauh di atas DM. Nah, sebaliknya M berhasil mengatasi rintangan di dalam sumur Toraja itu berupa manusia, yaitu tokoh DM itu sendiri sebagai rintangannya. M sebaliknya dibantu oleh H yang satu generasi dalam bentuk manifestasi sehelai rambut semangat. Ketiga, H jatuh hati pada DM. Ini terjadi pembalikan. Pembalikannya seperti yang kita lihat pada tabel berikut ini. Episode pertama itu DM naik perahu, dia bersama pengawal. M kemudian berjalan kaki sendirian. Dua-duanya M dan DM yang berjalan naik perahu bersama pengawal dan jalan kaki sendirian itu pergi ke sumur. Sumur yang didatangi DM itu sudah jadi, sedangkan sumur yang didatangi M itu belum jadi. Yang sumur yang didatangi DM itu keramat dan oleh M itu tidak keramat. Nah, di mana sumur itu? Sumur yang didatangi DM itu terletak di luar desa atau di seberang laut. Sedangkan sumur yang didatangi oleh M dalam desa di tepi laut. Kita lihat. DM kemudian mengunjungi sumur. Dia tinggal di dalam sumur itu, di luar sumur itu. Sedangkan M menggali sumur dan memasuki sumur. Jadi dua hal yang berbeda. Dua-duanya sewaktu kembali mendapat rintangan. Rintangannya apa? Bagi DM di luar sumur, sedangkan M ada di dalam sumur. Skema ini menunjukkan adanya kontradiksi yang tersembunyi antara tokoh DM dan M. Nah, sehingga yang kita lihat apa yang terjadi pada episode kelima, DM dibunuh oleh M. Dan ini adalah realitas budaya ketiga orang Bajo. Memahami episode kelima ini, saudara-saudara, kita perlu memahami budaya malu yang hidup di kalangan orang Sulawesi Selatan sebagai budaya yang menjadi acuan orang Bajo.
menolak permintaan bantuan dapat diartikan sebagai pengingkaran atas hubungan kekerabatan yang ada. Dan hubungan yang diberikan, hukuman yang diberikan bisa sangat keras. Nah, ini bisa disebabkan oleh pengaruh sirri. Karena pertama, M misalnya tersinggung oleh DM karena dia mengantarkan pacar M itu ke Pulau Keramat. Ini menjelaskan sirri dalam kalangan orang Bugis Makassar pada orang Bajo. Kemudian secara sosial, dia dibenarkan untuk memberikan hukuman kepada pihak yang telah membuatnya malu. Masyarakat Bajo juga dikenal sebagai masyarakat yang telah mulai memeluk Islam dan pertama kali mengucapkan syahadat. Menolak mengucapkan syahadat merupakan penolakan untuk pemeluk Islam bagi seseorang yang telah beragama Islam. Hal ini sama dengan kembali ke kafiran. Tafsir episode kelima ini menjelaskan penolakan DM terhadap uluran tangan H dapat ditafsirkan sebagai penolakan dari orang Bajo yang sudah mengenal budaya darat terhadap orang Bajo asli yang dianggap rendah derajatnya. Juga dapat ditafsirkan sebagai pernyataan bahwa orang Bajo darat telah membagai, telah menjadi seperti orang darat sehingga terlihat kurang pantas memperoleh pertolongan dari orang Bajo asli untuk melawan orang Bajo asli juga. Sekali lagi, penolakan ini menimbulkan rasa malu. Rasa malu itulah yang membuat M berani melakukan perkelahian hidup mati dengan DM. M menerima dengan baik, bahkan meminta bantuan H berupa selai rambut semangat. M sendiri menghadapi pilihan yang sama tidak enak, dilematis bagi bagi DM. Jika dia menerima uluran tangan itu, ini yang menarik. Dari H, dia dianggap dirinya lebih rendah dari M karena dia menang atas berkat bantuan orang lain, bantuan perempuan lagi. Tapi kalau dia menolak bantuan tersebut, baginya tidak apa-apa, merasa lebih rendah, walaupun pada akhirnya dia kalah juga. Nah, berbeda dengan M, bantuan H justru sangat diharapkan dan tidak akan membuat dirinya turun martabat. M sangat menghargai bantuan H berupa rambut semangat tersebut. M mendapat kekuatan semangat mengalahkan musuh dan kekuatan berupa kebenaran moral, yaitu menghapus malu yang diperolehnya. Mahasiswa sekalian, dengan begini kita akan melihat sesungguhnya ini tidak hanya persoalan cinta, tapi juga ini persoalan nilai-nilai religius yang dipahami. DM itu orang Bajo darat, dia dianggap lebih Islami, tapi disuruh mengucapkan syahadat. Sedangkan M adalah orang Bajo laut yang kurang Islami, tapi dia menyuruh mengucapkan syahadat. Nah, episode ke-6, Hejira jatuh cinta pada M. Awal tadi dia jatuh cinta pada DM. Kenapa kemudian jatuh cinta pada M? Memahami episode ini, kita perlu mengetahui adat istiadat orang Bajo berkenaan soal perkawinan dan hubungan kekerabatan mereka. Dalam masyarakat Bajo, perkawinan antar sepupu silang merupakan suatu perkawinan ideal, terutama perkawinan dengan sepupu silang derajat ke-1, ke-2, atau ke-3. Perkawinan orang Bajo tampaknya menghadapi dua kecenderungan yang berlawanan yang saling tarik-menarik, yakni kecenderungan untuk mengawini kerabat sendiri dan kecenderungan untuk menikah dengan orang lain. Inilah yang menjadi dilematis bagi Hejira. Nah, tapi ternyata pada akhir dari ini kita lihat ketika M mengantarkan H kembali ke rumah, ternyata M memilih untuk meninggalkan H. Ini menunjukkan bagaimana sesungguhnya pemahaman orang Bajo sendiri terhadap Bajo sama dan Bajo bagai. Bagi M, sebagai manifestasi orang Bajo laut, sesungguhnya tidak ada yang benar-benar superior, baik Bajo laut ataupun Bajo darat. Dan ini adalah konflik batin yang ada pada
kehidupan orang Bajo. Demikian saudara-saudara, teman-teman sekalian, materi ini. Tentu materi ini hanya sekedar pengantar. Untuk lebih jauhnya mari kita simak buku tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.